Halo, jumpa kembali dengan Roni Lukman. Tidak terasa kita sudah melewati masa liburan panjang. Dan kebetulan ketika saya berlibur, saya diberi kesempatan untuk menginap di Villa Pak Alek, salah satu pengurus dari Persatuan Catur Tunas Jaya Jakarta yang berada di Puncak. Dan saya sempat berbincang-bincang juga dengan Pak Adi dan Bung Rizal, pecatur setempat. Terima kasih Pak Alek. Kembali ke catur. Kali ini saya akan membahas tentang kehebatan Makil Tal, salah satu pemain hebat yang mendapat julukan ahli sihir dari Riga. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan lonceng, agar saya dapat terus menampilkan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Kemampuan luar biasa Tal, menurut saya, adalah kemampuan mampu berkalkulasi yang luar biasa. Sepertinya dia mampu menghitung satu langkah ke depan daripada kita. Banyak partai-partai menarik yang telah dimainkannya. Di sini saya akan tampilkan beberapa diagram kemenangannya. Baik, kita menuju diagram yang pertama. Untuk pemanasan, telah saya tampilkan satu posisi menarik, di mana Makil Tal bermain dengan buah putih. Bagaimana dalam partai ini, Makil Tal menyelesaikan dengan langkah-langkah kalkulasi yang sangat kuat. Baik, kita langsung menuju partai. Di sini Makil Tal melangkah G5, hitam menjawab H makan G5, dan putih menjawab H makan G5. Lalu dalam partai ini hitam melanjutkan benteng makan H1. Disinilah kehebatan Tal, bagaimana Tal mampu mengkalkulasi bentuk ini menjadi bentuk menang buat putih. Di sini Tal melanjutkan dengan langkah G kali F6. Tentu saja hitam tidak melangkah gajah makan F6 karena putih akan menjawab benteng makan H1. Kita mundur beberapa langkah. Dalam posisi ini, hitam menjawab benteng makan D1 dan melakukan langkah skak. Di sini putih menjawab dengan langkah yang luar biasa menurut saya. Putih melangkah kuda makan D1, sekaligus mengancam menteri hitam yang berada di A5. Hitam menjawab menteri makan D2, dan disinilah poin daripada kalkulasi Tal. Tal melangkah F kali G7, dan di sini hitam menyerah. Sungguh cantik penyelesaian dari Makil Tal. Baik, kita berlanjut ke posisi diagram kedua. Baik, telah saya tampilkan posisi diagram kedua, di mana di sini Tal bermain dengan buah putih. Tentu saja ide pertama
adalah mencegah hitam melakukan rokade pendek. Karena ketika hitam sudah bisa melakukan rokade pendek, tentu posisi hitam cukup memuaskan karena bisa melakukan pembebasan melalui pion F5 seandainya hitam sudah rokade. Jadi target pertama adalah bagaimana hitam tidak dapat melakukan rokade. Jika putih langsung mengambil langkah gajah A3, maka hitam akan menjawab benteng C8 dan benteng menguasai garis terbuka. Tentu saja ini harus dipertimbangkan. Dan di sini bagaimana kita melihat rangkaian langkah tal untuk memecahkan masalah yang pertama. Tal di sini melangkah C4 mengancam kuda yang berada di D5. Hitam kuda B6. C5. Kuda kembali ke D5. Namun seandainya jika saya mundur satu langkah, hitam melakukan langkah skak, menteri makan D4, putih menjawab dengan gajah E3 sekaligus mengancam menteri dan mengancam kuda. Tentu saja dalam posisi ini putih menang. Kita mundur. Jawaban hitam di sini adalah kuda D5. Dan di sini tal menjawab masalah yang pertama, yaitu dengan melangkah C6. Satu langkah yang bagus. Langkah C6 tujuannya menutup garis C. Artinya benteng hitam menjadi pasif kembali. Target kedua adalah membuka garis B. Dan terjadi posisi sebaliknya, putih malah yang mempunyai garis. Tentu saja di sini hitam tidak akan memukul pion C dengan menteri karena meninggalkan penguasaan pion yang berada di F7. Jadi kita berlanjut. Di sini langkah hitam terpaksa yaitu memukul pion C dengan B. Artinya target pertama sudah tercapai, yaitu menutup penguasaan garis C, dan terjadi hal yang sebaliknya. Putih menguasai baris B. Dan barulah di sini putih melanjutkan dengan gajah A3. Bayangkan, tal mampu membuat langkah rangkaian yang sederhana namun efektif, yaitu dengan melangkah pion yang berada di C3, C4, C5, dan C6. Suatu langkah rangkaian yang bagus sekali. Di sini hitam menjawab F5, mencoba membebaskan ikatan. Dan tentu saja ketika kita dalam posisi unggul, target kita harus membuat sebanyak-banyaknya garis. Di sini tal menjawab E kali F6. Kita menjawab G kali F6.
Dan mulai disinilah putih memanfaatkan garis terbuka, yaitu garis B. Putih melangkah, benteng B3. Bayangkan jika garis B masih tertutup, tentu kekuatan putih agak berkurang. Kita berlanjut. Setelah benteng B3, hitam menjawab raja D8. Mencoba untuk mencari selamat di sayap menteri. Putih menjawab benteng F ke B1. Jelas tujuannya untuk memperkuat kekuatan di baris B. Di sini hitam menjawab benteng H7, dan lagi-lagi di sini Tal melakukan langkah bagus, yaitu mengancam posisi mat dengan menteri ke G3. Dan partai berlanjut kuda B6, dan posisi ini sudah kalah buat hitam. Putih menjawab dengan langkah taktis, benteng makan B6, A makan B6, menteri G8 skak, menteri E8 menutup langkah skak, menteri makan H7, benteng makan H3, dan hitam langsung menyerah. Jadi hitam melihat kemungkinan benteng makan B6 membuat posisinya menjadi tidak tertolong. Demikian bahasan kedua tentang Makhelta. Sungguh sangat luar biasa ide-idenya. Baik, kita menuju ke untuk posisi diagram terakhir yang telah saya tampilkan. Di sini Tal bermain dengan buah putih dan mendapat ancaman karena jika hitam pada posisi ini yang melangkah, hitam akan mengambil kuda F3 dan dilanjutkan menteri makan H2. Di sini kita lihat bagaimana Tal bisa mengkalkulasi posisi ini menjadi satu kemenangan. Kita ikuti langkahnya. Tal mengorbankan gajah di D5. Langkah jawaban bagus karena menutup kemungkinan gajah C6 dapat mengambil kuda F3. Dalam partai berlangsung kuda kali E5. Jika kita mundur satu langkah, beberapa kemungkinan hitam dalam posisi ini. Seandainya jika E kali D5, maka putih akan melangkah E kali D6. Posisi jelas unggul buat putih. Lalu seandainya jika gajah makan D5, putih melakukan langkah sederhana saja dengan kuda makan D5. Kemungkinan lain, jika hitam rokade, maka putih akan menjawab dengan gajah makan C6 dan posisi putih tetap unggul. Kita kembali ke posisi partai. Setelah kuda makan
E5, putih menjawab kuda makan E5. Lalu partai berlanjut, E makan D5, kuda makan D5, gajah makan D5. Seandainya jika hitam memilih kemungkinan D kali E5, maka putih akan menjawab dengan menteri kali E5. Posisi unggul buat putih. Kembali ke posisi partai. Setelah gajah makan D5, putih menjawab benteng kali D5. Partai berlanjut, D kali E5, kita lihat kemungkinan lain. Seandainya dalam posisi ini hitam tidak memilih D kali E5 tetapi melakukan langkah rokade, maka putih akan menjawab dengan kuda D7, mau tidak mau memaksa benteng hitam pindah ke E8, dan di sini putih melangkah menteri kali E7. Jadi Tal sudah mengkalkulasi sedemikian jauh langkah-langkahnya. Dalam posisi ini, setelah menteri makan E7, tentu saja posisi putih adalah menang. Kita berlanjut ke langkah sebelumnya. Setelah D kali E5, putih melanjutkan benteng kali E5. Partai berlanjut rokade dan benteng kali E7. Putih mempunyai keunggulan posisi yang cukup untuk meraih kemenangan. Demikian 3 ulasan saya untuk partai dari Michael Tal. Semoga bermanfaat untuk bisa dipelajari bersama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Gens una sumus.